Oke cuy, kali ini gue akan melanjutkan part 2 dari 7 rekomendasi anime bertemakan waktu, time travel, dan sejenisnya. Welcome to Anime. Yang ke-8, Tokyo Revenger. Anime ini bercerita tentang seorang pria yang bernasib sial bernama Takemichi. Saat bekerja, ia dimarahi bos dan manajernya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa meminta maaf. Namun suatu hari saat pulang kerja, di stasiun dia didorong oleh seseorang sampai jatuh ke rel kereta. Saat membuka matanya, dia melihat kehidupannya saat SMP. Merasa dirinya telah meninggal, Takemichi pun menganggap ini semua tidak nyata. Takemichi juga mempunyai seorang kekasih yang selalu menyemangatinya, yang bernama Tachibana Hinata. Namun di masa depan Tachibana meninggal karena ditabrak oleh mobil. Takemichi ingin merubah masa depan dengan kembali ke masa SMP-nya, di mana ia berharap di masa depan nanti pacarnya saat SMP masih hidup. Tetapi banyak sekali rintangan yang harus ia jalani untuk mengubah masa depan yang ia inginkan. Apakah Takemichi bisa mengubah masa depan dan menyelamatkan Tachibana Hinata dari kematian? 頼むよ。わかった。 Nomor 9, Islam. Anime ini berkisah di sebuah pulau tropis terpencil yang jauh dari daratan Jepang. Pulau ini bernama Urashima. 5 tahun yang lalu, 3 keluarga besar di pulau itu mengalami serangkaian kemalangan dan menjadi sasaran kecurigaan. Penduduk pulau itu memutus semua kontak dengan daratan utama yang mulai mengalami kemunduran yang lambat. Kunci untuk menyelamatkan pulau itu terletak pada 3 gadis yang termasuk dalam 3 keluarga yang terikat oleh tradisi lama yang saling bertentangan. Di pulau itu, seseorang pria terdampar sendirian. Pria itu mengaku berasal dari masa depan dan memulai perjuangan sendirian untuk mengubah nasib pulau itu. Bagaimana kelanjutan animenya? Silahkan tonton aja cuy. Nomor 10, Mirai Nikki. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Amano Yukiteru. Ia adalah anak biasa, namun kesulitan bersosialisasi dan lebih suka menulis diari di ponselnya. Suatu hari, diari ponselnya dapat membaca masa depan yang membuatnya sadar bahwa ini bukan imajinasi. Ia mulai menggunakan diari itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat ujian. Namun, kesenangan itu berkurang ketika ia menyadari ada seseorang yang mengajarnya untuk membunuhnya. Namun ia dibantu oleh seorang perempuan yang bernama Yuno Gasai yang memiliki diari berkekuatan seperti miliknya. Dan mereka pun berhasil selamat. Lalu ia mengetahui bahwa 12 orang termasuk dirinya yang memiliki diari dengan kekuatan yang berbeda. Mereka dipaksa mengikuti permainan saling bunuh, di mana pemenangnya akan menjadi dewa pengganti Deus Ex Machina. Dan disinilah ceritanya bermula. Yang ke-11, Seikimatsu Occult Gakuin. Anime ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Maya Kumashiro. Ia kini harus kembali pulang ke akademi untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang merupakan kepala sekolah yang bernama Junichiro Kumashiro. Ia pun kini harus menggantikan ayahnya untuk mengambil alih posisi di sekolah tersebut. Saat ingin mengunjungi pemakaman ayahnya, ada kejadian aneh yang tidak terduga terjadi karena tape perekam suara yang diberikan dari ayahnya tersebut terdapat sebuah mantra pemanggil roh untuk seseorang yang sudah meninggal. Yang dibangkitkan oleh mantra tersebut ternyata bukan ayahnya Maya, tetapi roh orang lain yang mencoba untuk membunuh siswa yang ada di dalam akademi tersebut. Saat Maya mendapatkan sebuah petunjuk, ia mendadak bertemu dengan Fumiyaki Uchida yang keluar dari portal misterius. Ia pun mengaku sebagai time agent dari masa depan untuk mencegah Nostradamus yang masa mendatang akan membuat kehancuran di dunia ini. Mungkin saja kematian ayahnya berkaitan dengan Nostradamus. Dari sinilah cerita Maya dan Uchida untuk memecahkan misteri tersebut dimulai.
Nomor 12, Body Complex. Anime ini bercerita tentang MC kita yang bernama Watase Aoba. Ia menjalani hari-harinya dengan semestinya. Namun semuanya berubah ketika ada robot yang entah dari mana mengincarnya. Namun ia selamat karena dilindungi oleh robot lain yang ternyata dikendarai oleh teman sekelasnya yang bernama Yumihara Hina. Di pertarungan tersebut, Aoba pun ikut terbawa dan robot yang mengincar Aoba pun mulai mengalami kerusakan dan melakukan penghancuran diri ke arah robot yang dikendalikan oleh Hina. Hina yang menyadari ternyata robot yang mengincar Aoba keluar dari dalam portal. Melihat portal tersebut yang masih terbuka lebar, Hina pun bergegas ingin memasuki portal tersebut bersama dengan Aoba. Di pertarungan tersebut, Aoba pun ikut terbawa ke masa depan, tepatnya 70 tahun dari sekarang, kemana saat itu sedang terjadi peperangan yang sangat besar antara negara aliansi dengan Republik Besar Zogidia. Dan disinilah ia mencari lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupannya di masa depan. Nomor 13, Boku Tachi no Remake. Anime ini bercerita tentang Hashiba Kiyoya, seorang developer game berusia 28 tahun. Sayangnya, kehidupan Hashiba mengalami perubahan setelah perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Hasilnya, ia kehilangan pekerjaan dan menjadi seorang pengangguran. Setelah tidak bekerja, Hashiba kembali ke kampung halamannya. Sampainya di rumah, ia memilih tidur dan berpikir tentang keputusan semasa hidupnya. Setelah terbangun, Hashiba menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu, atau lebih tepatnya 10 tahun sebelum ia masuk ke universitas. Sekarang Hashiba memiliki tekad untuk mengubah segalanya, baik dari kehidupan dan juga rekan-rekannya. Sekarang bagaimana caranya Hashiba melakukan semuanya? Nomor 14, Uchiha Ge Hanabi. Untuk anime terakhir ini gue selipin anime movie ya. Anime ini berkisah tentang remaja perempuan yang bernama Nazuna dengan latar belakang keluarganya yang broken home. Broken home tuh. Ayahnya telah meninggal dan ibunya memiliki pacar baru yang membuat Nazuna merasa tidak nyaman. Suatu hari ia berupaya untuk melarikan diri dari situasi rumah yang tidak menyenangkan. Nazuna gagal kabur karena ibunya mengetahui rencananya. Norimichi selaku teman laki-lakinya menyaksikan kejadian ini dan merasa ingin membantu Nazuna. Cerita berlanjut ketika Norimichi dalam keadaan marah dan penyesalan melemparkan bola kaca milik Nazuna sambil berharap agar waktu dapat diulang kembali. Keajaiban pun terjadi yang membawa Norimichi kembali ke masa lalu. Norimichi-kun, 今日の花火大会行くの？え？ 2人で行こうよ。なんでって。 Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Bila ingin rekomendasi anime atau yang lainnya silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.